Hi everyone, sesuai judulnya, seorang Shista tidak membahas skincare untuk pertama kalinya, tapi kali ini mau review palette yang menurut gua kadang di luar sana dianggap cukup underrated, padahal palette ini perlu banget kita kasih standing applause dan emang sebagus itu. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah mereka benar-benar brand yang cruelty free, vegan, dan peduli dengan lingkungan. Terus banyak melakukan um, charity, terus social activities, dan mereka sangat support sekali dengan yang namanya non-human right projects. That's why I love the concept of the brand itself. Mungkin terdengar sedikit bias karena emang gue sesuka itu sama brand ini. Sebenarnya gue udah lama banget suka sama si Hourglass. Bahkan dari zaman sebelum orang-orang booming ngomongin si Hourglass, gue tuh diam-diam udah suka banget sama dia. Cuman tidak pernah ditunjukin aja gitu. Jadi koleksi gue dari dulu Hourglass tuh banyak, cukup banyak. Bahkan repurchase lagi, ya repurchase. Dan the family is growing as you guys can see di Instagram. Jadi recently I just bought two new collection from them, which is called Ambience Culture Unlock. Ini tuh Christmas edition di tahun 2020. Kita mulai dari packagingnya dulu. Ini sih benar-benar mewah banget. Yang ini Hourglass Ambient Lighting Edit Sculpture. Jadi ini versi yang gedenya. You guys can see how fabulous, how classy it is. Yes. Dan dalamnya itu adalah seperti ini. Gila gak? Parah banget kan? Packagingnya sih parah. Ini jauh lebih bagus daripada yang tahun lalu yang Ghost Palette. Makanya gue gak beli yang Ghost Palette. Tapi gue sangat termakan dengan yang ini. Jadi I'm sold. Hourglass, you did great job. Ini kalau kalian lihat warna-warnanya, shade-shade-nya. Jadi shade-nya itu cukup baru. Ada 3 yang baru. Yang pertama ini adalah dim light, diffuse light, setting powder. Kemudian yang ini adalah highlighter. Nah, highlighternya ini tuh baru. Highlighternya namanya Glistening Strobe. Kalau yang ini bronzernya juga baru. It's called Natural Bronze Light. Kemudian untuk blushnya ada 2. Yang satu pemain lama, yang satu pemain baru. Yang ini Mood Exposure. Yang ini adalah Vibrant Flush. As you guys can see, it's super, I don't know how to describe it very well, but look how amazing it is. Oh my god. Dan yang paling gue suka adalah mereka tetap memberikan diffuse light and dim light as setting powder di setiap produk mereka yang tipe Christmas edition ini. Jadi kayak emang itu tuh the most classic and best selling products. Jadi di situ di-includes karena yang paling banyak dipakai, dicari, dan itu super universal. Itu bagusnya kayak bagus banget ya. Ini belakangnya seperti biasa sama, tidak ada perbedaan. Cuma di depan kayak begini, bedanya adalah cuma tulisan Hourglass. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Hourglass palette yang ada di tahun 2018 yang kayak gini. Nah, yang ini malah adalah untuk si Unlock yang mini. Kalau yang besar itu, dia kan tulisannya Hourglass seperti ini. Tapi kalau yang mini, yang kayak tadi. Jadi kita mulai dulu dari packagingnya lagi. Ini adalah tipe mininya. Semini itu, tapi tidak mini banget. Dan kalau kita buka itu, dia dibilang kecil banget, enggak. Dia sebesar ini. Tuh, yang ini sekarang logonya kayak gini. Kalau yang dulu kan warnanya hitam kan? Nih, yang ini. Terus sama yang ini. Kelihatan kan bedanya? Cuman yang ini versi mininya.
Nah, di dalamnya itu tidak kalah cantiknya. Tada! Yang ini adalah warna barunya mereka, setting powdernya yang soft light, kemudian bronze-nya juga baru yang bronze light, untuk blush-nya yang mood flush, terus yang highlight adalah champagne strobe. Gila, kurang bagus apa coba? Parah banget kan? Ini sih super parah banget loh. Jadi mereka mengeluarkan tuh dua alternatif kalau misalnya menurut kalian yang ini terlalu besar dan terlalu banyak dan tidak terlalu compact untuk dibawa traveling, tapi menurut gue ini juga udah cukup sih untuk traveling, kayak ada 4 produk di dalam sini gitu loh. Dan kalau yang ini benar-benar 1, 2, 3, 4 gitu. Menurut gue ini sih juga udah oke buat traveling, tapi mereka mengeluarkan lagi yang kecil ini. Nah, tadinya tuh gue cuma mau beli satu yang ini, karena menurut gue dia sudah bagus banget kan warnanya. Tapi gue berpikir gue mau purchase yang ini juga, yang mini, karena 5% dari setiap penjualan si Hourglass yang Unlock Mini ini, profitnya sebanyak 5% akan diberikan ke non-human right projects. So that's why I decided to purchase this one as well. Makanya kayak why not konsumtif tapi tetap membantu untuk mensupport non-human right projects, kayak alasan sih. Tapi setidaknya berkontribusi juga, makanya jadi gue purchase yang ini juga karena 5% dari setiap penjualan satu Unlock ini akan diberikan kepada si non-human right projects itu, yang dimana mereka mendukung supaya animal tidak dijadikan bahan percobaan. That's why dia juga udah cruelty free, terus dia juga vegan, dan mereka put much effort into their research and development. Untuk kualitas nggak usah ditanya, complexionnya bagus banget, sebagus itu. Terus warnanya juga lembut tapi nempel banget. Gimana ya ngejelasinnya? I'm not good at putting words. Gue nggak gitu bagus kayak kalau mendeskripsikan makeup tuh seperti apa, tapi intinya ini sebagus itu. Jadi kalau misalnya ditaruh ke muka, ini gue lagi pakai sih yang ini. Dia tuh kalau dipakai, diaplikasikan, dia tuh sama sekali nggak cakey. Yang ada tuh jadi muka kelihatan natural banget. Dan bahkan sebenarnya kalau misalnya muka kalian udah mulus banget, itu tuh nggak perlu lagi pakai foundation, pakai concealer, terus pakai, nah kalian pakai finishing powdernya aja tuh udah cukup, muka kalian tuh kayak glow from within. Itu yang biasa gue lakukan. Nah, dari situ, biasa dari finishing powder, terus gue tinggal pakai semua yang ada di dalam palette ini. Terus pakai eyeliner, mascara, kemudian pakai lipstick, and you're good to go. This is the most holy grail makeup in my staple menurut gue ya, karena semuanya tuh udah ada di sini semuanya, dan kualitasnya tuh nggak kaleng-kaleng. Nah ini kalau misalnya gue swatch, gimana ya caranya ya? Ini yang diffused light, dim light, diffused light, dim light. Yang ini glistening strobe light. Yang ini bronze light, natural bronze light. Ini warnanya. Kemudian kalau untuk blushnya, yang ini nude exposure. Terus yang berikutnya vibrant flush. Kayak yang nude exposure tuh lebih agak terang, vibrant flush tuh lebih kayak agak gimana ya sih, warnanya tuh lebih kalem, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kecilnya itu, ini kalau swatchnya kelihatan, maaf agak tidak jago untuk swatch, tapi mudah-mudahan kelihatan di kamera. Kalau untuk yang kecilnya itu mereka cuma ada 4 warna. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet punya yang 6, ini ada yang 4-nya. Dia tuh ada finishing powdernya si soft light, bronze-nya yang golden bronze light, blush-nya mood flush, highlighter-nya yang champagne strobe. Jadi ini hasilnya. Yang di sini itu soft light, terus di sini ada golden bronze light, ada mood flush, kemudian ada champagne strobe lighting.
Jadi itu perbedaannya. Gila ya. Nah, ini tuh masing-masing kita bicara soal gramannya ya. Kalau si yang lighting edit sculpture yang gede itu tuh ada 1,4 gram masing-masingnya. Jadi 1,4 gram dikali 6. Terus kalau yang ini 1,4 gram juga cuma dikali 4. Nah, kalau misalnya kalian memang punya budget lebih dan ingin mencoba yang lebih, better kalian beli yang ini. Tapi kalau misalnya, nggak perlu sebanyak itu, masa sampai ada blushnya ada 2, kemudian finishing powdernya ada 2, better kalian beli yang ini. Karena menurut gue ini aja udah cukup banget. Dan kelihatannya kan cheese kok dikit banget sih, cuma 1,4 gram gitu loh ya, satu kotak gitu. Gue kasih tahu, ini dari 2018 ambient lighting edit unlock-nya, dan masih ada sisa segini banyak. Padahal udah pakai cukup intens banget, yang hit the pan tuh baru highlighternya, sisanya masih banyak. Jadi apakah worth the money atau tidak? Ya jawabannya yes, worth the money banget. Nah, kalau di-compare sama yang gede, gimana sih, Cis? Ini biasanya yang kalian lihat, Hourglass yang tipe ini, yang gede, baik itu finishing powder, atau highlighternya, atau blush on-nya, atau bahkan bronzernya, biasanya kan sebesar ini udah hit the pan banget, udah mau habis, karena gue sesuka itu sama ambient lighting powdernya dia, finishing powdernya. Yang ini yang gue pakai adalah yang diffused light. Dia itu gramannya di sini 10 gram, 10 gram dalam 2 tahun. 2 tahun. Jadi ya emang pakainya liar sih, barbar. Cuman lihat seberapa cintanya dan seberapa seringnya gue pakai si Hourglass. Menurut gue ini finishing powder paling bagus, makanya dia hit the pan. Dan gue selalu repurchase ini. Ini udah mau habis kan, gue tuh mikir mau repurchase ini lagi apa enggak ya. Soalnya di 2 palet ini, di yang Sculpture Unlock ini, dia juga udah ada dim light dan diffused light kan. Jadi makanya gue lagi contemplating myself whether should I buy it or not, but this one is a great one as well. Kalau misalnya kalian benar-benar Cis, kayaknya gue nggak mau 6-6-nya deh, gue butuh satu nih, misalnya finishing powdernya aja, atau misalnya enggak sih, gue juga butuh yang lain-lainnya. Ya udah, kalian better beli si Unlock yang Christmas Edition 2020. Tapi kalau misalnya kalian cuma butuh cheese, gue maunya finishing powder aja, atau butuh blushnya doang, atau butuh highlighter, atau butuh bronze aja, mendingan kalian beli yang individual ini. Tapi kalau kalian anaknya gampang dan gak mau ribet kayak gue, atau emang bukan koleksi Hourglass kayak gue saranin banget untuk beli si Sculpture Edit Unlock. Terserah kalian, better beli yang besar atau yang kecil, karena balik lagi masing-masing preferences dari kalian. Gue beli dua-duanya karena salah satu lagi supaya gue bisa menyumbang ke non-human right projects. Dan gue yakin banget karena semua palet ini pasti akan gue pakai, jadinya gue yakin banget untuk purchase kedua-duanya. Tapi kalau misalnya kalian mau udah dapet yang semuanya, better beli yang gede. Tapi kalau misalnya kalian cukup hanya dengan 4 saja, beli aja yang mini. Betapa bagusnya Hourglass, betapa bagusnya complexion-nya. Kayak misalnya foundation kalian yang biasa banget aja gitu ya, yang maksudnya yang kurang greget lah gitu ya foundationnya, sekali dipakein finishing powder ini hasilnya kayak mantep banget. Dan blushnya itu tuh menyatu. Ini baik dipakai ketika summer, spring, autumn, winter. Ini udah terbukti semua sama gue, dan mereka tuh nggak cracky, nggak yang kalau keringetan terus jadi luntur, terus segala macam apapun lah. Dan ini tahan, awet banget dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam lagi. Gue pernah coba, itu juga masih tahan dan masih bagus banget, nggak perlu touch up. Dan memang produknya tuh sebagus itu si Hourglass ini, makanya gue super support Hourglass, walaupun di luaran sana si Hourglass ini kayak underrated, padahal dia sebenarnya sebagus itu, gengs. Nah, kalau untuk value for money sebenarnya tuh beda tipis. Waktu itu kan gue ini just tip sama Beautcrest, nanti gue sertakan. Yang ini tuh 1,4 ya kalau nggak salah. 1,3 atau 1,4 gitu, gue lupa. Dan yang ini cuman satuan.
Jadi kalau menurut gua kalau value for money mendingan jauh ini karena udah dapat 6 tapi harganya cuma 1,3-an atau 1,4, sedangkan ini cuma 4 tapi harganya 1. Tapi kalau misalnya emang kalian concern mau gue sekalian mau nyumbang, choose beli yang ini karena dia sekali lagi kasih profitnya ke non-human rights projects, sedangkan yang ini enggak. Makanya gue beli dua-duanya. Jadi kalau value for money better kalian beli ya. Jadi choose kalian langsung beli Hourglass paletnya yang ambient lighting edit sculpture unlock. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!